Shalom dan selamat pagi kepada sidang Jemaat Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dan Dia akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini. Dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian pada hari ini. Bapa, kami berdoa, seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan tidak senang melihat kami beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk memuji, menyembah Engkau pada hari ini. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bahagian pada pagi ini, baik memimpin, main music, berdoa sepakat, khususnya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mereka, membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan dan kami satukan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan, amin. Baiklah, shalom dan selamat pagi. Di sini ada panggilan berbakti yang terdapat dalam Mazmur 148 ayat 1 hingga 6. Tajuk di atas, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya puji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Ayat 6, Dia mendirikan semuanya seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat hilangkan. Mari kita bangkit berdiri, pujian dengan lagu ala bangkit.
dengan firman Tuhan yang lagu jadikan hati. Pagi ini saya mau berbicara melalui firman Tuhan, yaitu berkat menyertai kesetiaanmu. Berkat menyertai kesetiaan, saya mau fungsikan beberapa hal mengenai dengan apakah kesetiaan itu di dalam hidup seorang Kristen. Apakah kesetiaan itu dalam hidup seorang Kristen? Ini yang saya mau bicarakan pada pagi ini. Nah, berbicara mengenai dengan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sangat diperlukan baik pada waktu Anda dalam kesenangan ataupun Anda dalam kesukaran. Sekarang ini kita dalam hal yang sukar sebab kita masih lagi berperang dengan COVID-19. Tetapi apakah Anda masih setia kepada Tuhan? Nah, kesetiaan itu beberapa hal yang kita harus uji dalam diri kita. Apakah kita setia di dalam keluarga? Apakah kita setia di dalam persekutuan? Apakah kita setia di tempat kerja? Apakah kita setia di dalam sekolah kita? Apakah kita setia di dalam hal kepimpinan? Sebab kesetiaan itu diperlukan dalam keluarga, di dalam kerja kita, di dalam persekutuan kita, di dalam hal kepimpinan kita. Kesetiaan sangat diperlukan. Sebab itu pagi ini saya mau membawa saudara untuk membaca dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1
1 Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-38. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Kalau Anda sudah siap, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38, saya baca di sini. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mendengar Engkau berbisik dalam hati kami, di telinga kami, supaya kami dapat belajar mengenai dengan berkat yang menyertai kesetiaan. Jika kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami usir keluar jauh daripada tempat kami di mana kami berada untuk mendengar Engkau berbicara. Berbicaralah Bapak, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berkat menyertai kesetiaan. Saya ingat pada waktu saya ditabis dulu, saya dibisikkan oleh seorang pentabis, dia berkata berkat menyertai kesetiaanmu. Sampai hari ini masih lagi saya tidak lupa akan bisikan itu, bahwa kesetiaan itu rupanya sangat penting. Yerobeam dalam pembacaan kita adalah seorang raja yang telah dimandatkan oleh Tuhan untuk melayani atau berkhidmat sebagai raja kepada 10 suku Israel di sebelah utara. Nah, untuk pengetahuan di dalam latar belakangnya, pada waktu di akhir kehidupan Salomo, Tuhan sangat murka karena Salomo mulai membiarkan istri-istrinya yang terlalu ramai itu, yang dari latar belakang yang lain, menyembah berhala. Sebab itu Tuhan mengikhtiarkan untuk memecahkan kerajaan Israel. Jadi 10 suku Israel menjadi kerajaan utara, dan 1 suku lebih dari Yahuda dan Benyamin menjadi masih lagi di dalam kerajaan Yahuda yang dipimpin oleh anak Salomo kemudian. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan berbicara kepada Yerobeam dengan janji begini. Janji Tuhan kepada Yerobeam, yaitu pegawai Salomo yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas 10 suku, begini. Ada 3 janji. Jika engkau mendengar dan menurut perintahku, Yerobeam. Yang kedua, menurut jalan Tuhan. Yerobeam harus menurut jalan Tuhan, tidak menurut jalan dunia. Dan yang ketiga, Yerobeam harus melakukan yang benar di mata Tuhan. 3 hal ini yang diberi oleh Tuhan sebagai janji kepada Yerobeam supaya dia mengikutinya. Dan 3 hal ini juga dia akan menerima 3 berkat. Jika dia mengikuti jalan Tuhan, jika dia tidak melakukan luar daripada perintah Tuhan, dan dia akan melakukan yang benar di mata Tuhan, ini janjinya. Tuhan menyertai Yerobeam sebagaimana Tuhan menyertai Raja Daud. Yang kedua, janji Tuhan, dia akan memberkati keluarga Yerobeam turun-temurun menjadi raja atas 10 suku Israel di sebelah utara. Dan yang ketiga, dia tetap berkuasa baik dia maupun keturunannya atas 10 suku Israel di sebelah utara. Saudara yang kekasih, apakah Yerobeam mengikutinya? Suatu kali Yerobeam, dia terpikir dalam kepalanya bahwa meskipun kerajaan Israel sudah 2 bagian, anak Salomo di selatan dan dia Yerobeam sebelah utara, tetapi setiap tahun orang Israel di sebelah utara turun ke Yerusalem untuk melakukan kerja-kerja sembahyang seperti di dalam hukum Taurat. Jadi mereka terus menerus seperti itu.
membimbangkan kepada Yerobeam di utara, jangan-jangan mereka ini akan berpaut hati kepada anak Salomo dan saya ditinggalkan dan saya akan dibunuh. Dia sudah lupa bahwa Tuhan meneguhkan taktanya. Tetapi karena ketakutannya, dia lupa dan dia menyembah berhala. Karena dia menyembah berhala, Yerobeam akhirnya karena ketidaksetiaan karena ketakutannya itu, dia dan keturunannya dipunahkan dari takhta kerajaan utara. Ingat, dia dipunahkan, dia dan keturunannya. Bukan lagi berkat menyertai, tetapi murka Allah telah ditumpahkan ke atas keluarga Yerobeam. Saudaraku yang kekasih, orang Kristen harus setia. Meskipun kita sekarang ini oleh karena pandemi COVID-19 kita terganggu di dalam ekonomi, sekolah kita, dan dalam kerja kita, atau persekutuan kita di gereja dan sebagainya. Tetapi sifat setia itu masih dituntut kepada setiap orang Kristen. Jaminan berkat menyertai setiap orang yang setia. Orang Kristen sangat diperlukan untuk tetap setia, karena berkat tetap menyertai kesetiaan kita sebagai orang Kristen. Saya ingat satu cerita begini. Ada seorang negarawan yang setia. Pada waktu istrinya meninggal dunia, dan waktu dia pergi ke kedai gunting yang biasa, dia diminta supaya dia guntingannya tidak diubah seperti yang waktu dia masih bersama dengan istri. Lalu ditanya, kenapa Tuan tidak mau mengubah guntingan rambut Tuan? Lalu dia menjawab, karena istri saya yang mau supaya rambut saya seperti ini. Jadi meskipun dia sudah tiada lagi, tapi saya tetap setia kepada permintaannya itu. Sampai akhir hayat saya tetap guntingan yang sama. Ini seorang negarawan. Saudaraku yang dikasih, kesetiaan diperlukan. Apakah kita setia kepada Tuhan? Meskipun di dalam bergelut dengan masalah, bergelut dengan ekonomi yang tidak menentu, bergelut dengan kesehatan yang tidak menentu, atau sebagainya, kesetiaan masih diperlukan dari seorang Kristen. Ingat saudara bahwa Yesus menuntut kesetiaan. Surat Yesus kepada jemaat di Smyrna di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b, Wahyu 2 ayat 10b berbunyi begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus untuk jemaat di Smyrna. Kata-kata Yesus untuk kita pada hari ini, supaya kita tetap setia. Kesetiaan seorang Kristen bukan pada waktu kita masih senang, tetapi juga bagaimana waktu kita di dalam kesukaran. Kesetiaan seorang Kristen bukan saja di rumahnya, tapi juga tempat kerjanya, tempatnya berniaga, tempatnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan Tuhan. Kesetiaan sangat diperlukan. Sebab itu, kesetiaan itu harus kita lalui sebagai orang Kristen, bukan karena manusia, tetapi karena Yesus. Sifat kesetiaan hendaklah praktikal. Sifat kesetiaan hendaklah berkekalan dan disertai dengan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah melalui kesetiaan sampai mati. Dia sampai mati di atas kayu salib, setia menggenapi firman Tuhan, firman Allah Bapa di surga, digenapi oleh Yesus sampai mati di atas kayu salib. Siapakah kita, saudara?
kalau guru kita, kalau Tuhan kita setia sampai mati. Kita tidak dituntut mati syahid, tetapi kita dituntut setia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Selidiki diri Anda, apakah Anda masih setia sampai akhir zaman, sampai bertemu dengan Yesus. Kesetiaan itu diperlukan bukan waktu kita remaja. Kesetiaan itu tidak diperlukan pada waktu kita tua lalu kita melepaskan. Tidak. Tetapi kesetiaan itu diperlukan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saya mau ucapkan Anda, kalau Yesus sudah melakukan dengan kesetiaannya sampai mati, sehingga kita selamat oleh karena kesetiaan Yesus, apakah yang kita harus balas kepada Yesus? Tunjukkan kesetiaan. Mungkin kita tidak nampak Yesus, jadi bagaimana kita setia? Tapi apakah Anda dapat menunjukkan kesetiaan Anda di saat Anda dalam kesukaran? Anda tidak nampak Yesus, tapi Anda nampak saudara-saudara seimanmu di dalam dunia. Apakah Anda tetap setia di hadapan mereka? Apakah Anda setia dalam tempat kerja? Apakah Anda setia di dalam sekolah? Apakah Anda setia dalam keluarga? Apakah Anda tetap setia di dalam segala hal? Ini tuntutan Yesus. Oleh itu, pada pagi ini, biar kesetiaan itu terus berlangsung dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Yesus. Mari kita berdiri. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara buat kami. Teguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia sebagai orang Kristen. Bukan setia di saat senang, tetapi setia sampai kami bertemu dengan Engkau. Apapun badai kesukaran, tetapi teguhkan kami untuk setia. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sebentar lagi dengan pujian hadirmu sambil sambut persembahan pujian.
Di dalam doa syafaat pagi ini kita mau berdoa untuk supaya COVID-19 ini Tuhan campur tangan dan Dia putuskan rantaian, karena hanya Yesus yang dapat memutuskan, menghancurkannya dari atas bumi ini. Kita juga berdoa untuk rencana gereja kita supaya ada penyusunan semula ahli jawatan kuasa baru untuk sisi 2021 dan sisi tahun 2022. Kita berdoa untuk semua rencana yang bersekolah, bekerja untuk tahun ini supaya Tuhan akan terus menyertai dan melindungi. Mari kita berdoa. Kalau boleh kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa yang ucapan syukur dan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita sebentar tadi. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami dapat bersekutu meskipun kami berada di rumah dan bukan di gereja. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Saat ini kami mohon kuduskanlah kami Tuhan supaya kami layak menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk semua masalah yang kami hadapi, khususnya di dalam kami berperang dengan pandemi COVID-19. Kami mengakui bahwa manusia kami tidak mampu untuk melawannya, tetapi di dalam Engkau ada kemampuan, di dalam Engkau ada kemenangan. Kami percaya. Kuatkan kami, kuatkan semua orang Kristen seluruh dunia untuk percaya, bersandar bahwa hanya Yesus yang mampu untuk menghancurkan COVID-19, untuk putuskan rantaiannya, dan sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah pada saat ini. Lindungilah semua jemaat, lindungilah kami semua daripada COVID-19, tetapi biar malaikat Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Kami berdoa pada saat ini untuk semua rencana, khususnya gereja Baptis Tawayari yang akan menyusun semula ahli jawatan kuasa untuk sisi 2 tahun yang mendatang ini. Kiranya Tuhan Engkau menunjukkan kepada kami siapa yang akan bertanggung jawab, dan berilah kekuatan baru, hikmat, visi, dan kuasa kemampuan untuk mereka yang terpilih untuk melayani di dalam jemaat gereja Baptis Tawayari.
Kami mau berdoa untuk semua rencana kami, anak-anak kami yang akan bersekolah, anak-anak kami yang akan bekerja dan berniaga atau sebagainya. Apa saja rencana tahun ini, melayani dan semua rencana-rencana kami, biar Engkau akan mendahului kami, karena Engkau ada rencana yang indah untuk kami, dan biar rencana-Mu yang jadi ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Tapi lindungilah anak-anak kami yang bersekolah, lindungilah anak-anak kami yang bekerja, lindungilah semua jemaat yang dalam berniaga atau sebagainya, supaya kami semua melayani, bersekolah, bekerja, dan berniaga dengan penuh kekuatan baru dan tetap memfokuskan kepada rencana Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa pada saat ini. Kalau ada jemaat di acara jemaat yang sedang mengikuti persekutuan ini, tetapi dia kurang sehat, kami sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan mujizat masih terjadi pada hari ini. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan persepuluhan yang telah kami persembahkan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menyukung, memperbesarkan berita Injil di seluruh dunia. Kami berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan persembahan dan persepuluhan ini. Limpah berkat kami pohon di dalam pekerjaan, di dalam semua persekolahan dan juga pelayanan. Dan biar kami semua terus dapat bersyukur kepadamu. Berkatilah setiap orang yang kekurangan. Kalau dia punya kekurangan dan tidak dapat memberi persembahan, Tuhan cukupkan dan limpahkan untuk dia. Dan doronglah untuk terus dapat mengucap syukur dan persembahkan persembahan di dalam melibatkan diri menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya saat ini kami telah menerima berkat karena Tuhan telah menyediakannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.